Kalau anak kecil ketemu gue pasti disebutnya orang tua yang membosankan. Karena gue masih pakai ciluk ba. Kayak buat anak kecil kayak tahun segini lo masih ciluk ba yang bener lo gitu. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Kita ada tamu hari ini. Iya nih. Kita perlu tebak-tebakan gak ini siapa? Kayaknya dari tadi udah ngobrol, udah susah banget nih ngomong serius sama nih orang ya. Serius kok, serius. Sambil makan. Enggak, biasanya kan kalau ada makanan tuh banyak orang, apalagi kayak risol, di semua acara kadang-kadang gak kemakan kan. Bener. Terus ada satu. Menurut gua tuh kayak jangan, ayo makan. Aku temenin ya, aku temenin. Makanan enak loh. Oke, di sini udah ada Mas Ringo alias Mang Dedi. Alias Mang Dedi, dan juga di sini ada Teh Anggia dari Visinemia. Yeay. Hai, saya Ringo Agus Rahman dari Indonesia. Udah kayak Miss Universe ya. Oke, kita mau ngomongin apa di sini? Kita mau ngomongin di sini adalah semua di sini sudah berkeluarga. Ya. Sudah punya anaknya kira-kira kita hampir seumuran semua ya. Benar. Ternyata ya, kita bareng semuanya ternyata ya. Jadi kita mau saling curhat sebagai orang tua tuh kayak gimana. Salah satunya kita, aku kemarin juga habis nonton film namanya Panggil Aku Ayah. Kalau nggak salah yang bikin kebetulan ya. Kebetulan ya. Dirimu yang bikin ya? Oh nggak sengaja nih ngundang di sini nih. Saya main. Iya. Kesan mirip ya Tadi Allah. casting bolak-balik tawaran harga saya main akhirnya ya. Kerennya sebelum kita syuting beliau masih nominasi. Oh gitu. Aktor terbaik. Oh iya. Luar biasa. Masya Allah enggak kamu. Ternyata dia lah. Kebetulan. Nah, film Panggil Aku Ayah tuh sebenarnya menyentuh banyak orang. Kayak tadi aku ngobrol gitu ya sama driverku, dia nanya, "Non, itu filmnya Panggil Aku Ayah cuman buat untuk ibu-ibu aja atau bisa buat bapak-bapak?" Ya kalau dari judulnya Panggil Aku Ayah, ya ayahnya juga ikut nonton dong. Terus ibu-ibunya perlu nonton juga nggak berarti? Iya, dua-duanya, bapak ibunya. Bagus filmnya, aku bilang gitu. Bagus. Jadi kayak gara-gara Panggil Aku Ayah tuh rada bingung, ini kayak mau mencolek sisi ayah atau sisi ibu gitu. Harusnya kalau secara strategi marketing harusnya Panggil Aku Ayah Ibu ya. Ya benar. Biar naik lagi ya angkanya. Pasar yang lebih luas. Iya benar. Tapi film itu bikin udah pasti bikin termehek-mehek ya. Agak berair tuh mata. Cuma selain aktingnya dirimu yang bagus sekali, tapi juga jadi mikir. Itu kan adalah apa ya, suatu kondisi di mana Mang Dedi itu dipaksa atau terpaksa jadi ayah. Ya. Nah, sebenarnya kebanyakan orang juga merasa seperti itu tanpa sesuai dengan cerita dititipkan sebagai jaminan. Gue juga walaupun berusaha punya anak, siapa sih yang pernah siap punya anak 100% gitu? Setuju. Lu gimana waktu pertama kali tahu mau punya bayi? Waduh, harus jauh sebelum itu, besoknya mau nikah aja gue ngerasa gak siap jadi suami. Karena gak punya bayangan. Lalu orang tua ngomongin, kayaknya laki-laki itu serba, lu harus bertanggung jawab. Berat-berat semua nih. Lu nanti jadi suami, lu harus tanggung jawab, harus lu nafkahin semua. Kalau gak itu, kesannya menuju pernikahan itu adalah jalan yang berat. Sehingga gue menjadi pemuda yang takut nikah. Seperti cowok pada umumnya. Takut gak pernah siap, kayak pacaran aja oke lah ya, gak perlu tanggung jawab segede itu. Sampai akhirnya sepertinya memang gue menemukan perempuan yang harus gue nikahin. harus ya. Kayaknya harus udah ke situ. Dan iya, ada penasaran dalam tahapan hidup, tentunya pernah dicoba, ada yang belum pernah dicoba, apa menjadi suami orang dan menjadi ayah dari anak tuh apa kabar ya rasanya. Hanya kayak gitu aja. Tapi pas akhirnya dulu juga ngomong, yuk kita nikah, besok mau akad nikah aja gue merasa kayak, gimana sih? Emang setelah nikah tuh gimana ya? Kok kayak gue belum siap ya? Karena gue gak punya ilmunya, cuma ngeliat orang sekitaran. Pas mau punya anak, lebih gak tahu lagi. Karena gue bukan orang yang deket sama anak kecil, maksudnya bukan gue benci anak kecil. Kalau anak kecil ketemu gue pasti disebutnya orang tua yang membosankan. Karena gue masih pakai ciluk ba. Kayak buat anak kecil kayak tahun segini lo masih ciluk ba yang bener lo gitu. Pikabu.
Pika. Woi, boleh banget. Dan bingung cara ngomongnya gimana kan? Karena ada kan beberapa orang yang secara insting tuh tahu cara seru sama anak-anak. Nah gue tuh nggak punya itu. Sampai akhirnya anak gue lahir pertama kali, gue pun juga bingung kan. Kalau gue ngajak ngobrol, lu belum bisa ngomong juga. Jadi gue cuma lihat-lihatan doang. Gitu, bukan nggak nangis, nggak siap. Kalau misalnya ditanya apa yang lu siapin, nggak tahu gue cuman berjalan sesuai perkembangannya dia dan gue belajar setiap harinya dari dia. Cuma menarik, nggak tahu tapi tetap mau jadinya. Iya, akhirnya itu apa yang bikin, soalnya di film kan juga kayak sama sekali nggak tahu gitu, tapi akhirnya ada koneksi. Gue suka perasaan yang timbul dari ketidaksengajaan gitu loh, bukan yang disiapin. Kalau yang disiapin tuh kayak gini. Gue tuh kurang terlalu percaya sama proses yang terlalu cepat ada cewek cakep gitu ya. Kita langsung siapin, udah gue sayang sama dia. Gak peduli dia kayak gimana, enggak. Menurut gue rasa cinta, rasa sayang tuh semuanya harus terukur. Sehingga menjadi cinta yang sangat masuk akal sekali. Maksudnya gini, makanya jadi cinta buta kan. Ketika ada yang cakep banget misalnya menurut kita, gue akan sayang sama dia. Entah dia dengan background atau sifat jeleknya, gue bisa kompromi. Kayaknya jangan deh, nanti bisa merugikan lu deh kalau kayak gitu. Lu perlu bukan soal hanya nyaman doang, tapi aman tuh juga penting kan di dalam cinta itu. Jadi ketika ngomongin semua yang terukur, kayak misalnya kenapa gue bisa memutuskan nikah sama istri gue. Karena gue punya, kayaknya orang ini kalau bisa nikah sama gue, kita bisa menciptakan sesuatu yang baik deh di antara kita berdua. Dia bisa jadi orang yang sangat support gue deh. Begitupun ketika punya anak tuh nggak, gue akan sayang. Maunya begitu. Di anak kedua juga lahir sayang karena udah ngerti rasanya. Waktu anak pertama lahir tuh banyak pertanyaan gitu loh. Nah cuman kayak menyadari kenapa gue ingin jadi bapak yang lebih baik setiap harinya. Ketika melihat anak ini, dia hanya punya ibu dan bapaknya aja, bukan orang lain. Gue bapaknya. Kalau gue nggak peduli sama anak ini, gimana anak ini? Pertama, dia nangis mulu yang ganggu kita tiap malam, nggak bisa tidur sehari, yang tadinya kita punya tidur seharian. Jadi tiap malam kebangun gara-gara makhluk ini gitu kan. Ada perasaan kesalnya nggak? Ada kadang-kadang kayak, ya ampun gitu, ada. Tapi maksudnya dari situ, gue selalu sadar dia nggak punya siapa-siapa lagi, gue harus peduli sama dia biar hidup ini baik-baik aja. Lama-lama, sama nih kayak filmnya. Mang Deddy kan juga gitu. Ketemu Pacil kaget, nangis mulu, ngerengek mulu. Ibu mana, mau ketemu ibu, gitu kesel. Sampai akhirnya kasihan, sampai akhirnya peduli. Tiba-tiba berubah tanpa disadari lagi menjadi rasa sayang. Kan Mang Deddy gak pernah cerita sama Pacil, Mang Deddy sayang sama kamu. Kan gak ada, tiba-tiba sayang. Sama waktu ketika kita punya anak, kalau ingat momen dia panas pertama kali. Bener. Panik gak? Panik banget. Cuman panas yang pertama kali, gue inget banget. Biar kau umur 2 bulan, tiba-tiba panas kayak, aduh pengen hubungin dokter, kayak tiba-tiba kepedulian dan ini gak boleh kenapa-napa ini. Gak usah panas, cekukan aja. Iya Pak, iya kan, kayak dokter mana, kayaknya dokter tuh langsung tisu basahin, taruh jidat gitu. Kayak kalau dokter ngeliat, orang tua baru nih gitu. Dan itu yang nggak tahu, kayak di kapan sih mulai sayang ke anak, nggak tahu lagi gitu. Tiba-tiba ya sayang. Kalau ditanya sekarang sayangnya, wah gue kasih seluruh hidup gue buat anak gue gitu, sesayangnya sebesar itu. Nah itu proses yang indah yang menurut gue, perasaan sayang yang tanpa disadari tiba-tiba tumbuh dan memuncak gitu. Dari sisi ibu nih, dari sisi ibu ngelihat suami jadi bapaknya anak-anak, itu prosesnya gimana? Maksudnya sebelum dan sesudah dia berubahnya seperti apa? Dia siap apa enggak? Boleh share nggak shiftingnya? Menarik kalau ngelihat karakternya Angga gitu ya. Mungkin aku sama dia itu kan pacaran juga cukup lama. Terus dari kita setelah menikah, kita tuh nggak langsung punya anak karena kita juga punya beberapa proses untuk punya anak gitu. Jadi kayaknya kita cukup banyak memaknai prosesnya waktu ingin memiliki buah hati gitu ya. Dan di proses itu tuh aku ngeliat betul bahwa Angga nunjukin ke aku gitu ya, dia siap menjadi bapak yang kemudian dia selalu bilang aku tuh pengen jadi sahabatnya. Sebelum anaknya ada. Sebelum anaknya ada. Gitu.
Ya maksudnya punya kesadaran itu luar biasa. Iya, dan aku tuh kayak sempet, maksudnya aku pribadi aja yang denger tuh kayak wow gitu, apa kabar aku ya gitu. Terus kemudian itu jadi reflection questions ke aku gitu. Anggia, kamu siap gak ya jadi ibu? Iya lagi gitu, lebih ke akunya gitu. Kayak ternyata perubahannya tuh banyak banget gitu ya. Mungkin kalau buat perempuan tuh kita akan punya banyak fase ya, stagingnya tuh banyak gitu. Kayak sempet tuh ada kepikiran kalau aku punya anak, gimana dengan kegiatan yang aku jalanin. Terus perubahan badan kayak gitu. Terus kayak gue punya me time lagi gak ya gitu. Terus kayak aku bisa gak ya gitu jadi orang tua yang baik untuk dia gitu. Sampai kemudian kita tuh kayak belajarnya tuh sama-sama gitu sama Angga. Tapi yang aku juga syukurin di prosesnya kita kita memulai untuk itu semua tuh ada kesadaran dari kami gitu ya untuk cari the best solutions gitu dengan beberapa options. Nah itu dulu tuh gitu, di situ tuh aku baru ngelihat kayak oke, kita mulai belajar tanggung jawab sama yang kemudian kita inginkan, karena kan memiliki dia itu keinginan kita akhirnya. Jadi secara sadar kitanya kalau dia lahir, Riga lahir, bahkan namanya aja udah ada gitu. Jadi kalau perempuan apa, laki-laki apa itu gitu. Enggak, yang mikir. Aku sama Angga mikirin berdua. Kalau perempuan gue tebak ya, Rigelia. Laki-laki Rigelito. Jadi Spanish. Jadi kalau misalkan kembar ya udah itu aja gitu. Rigelia, Rigelito. Gitu, lucu ya dia mah. Terus aku kayak sama Angga, iya ya gitu. Oh oke, kita kayak memaknai keinginan kita untuk memiliki Rigel. Jadi di situ kayak ya mungkin aku menyandingkan dengan doa juga, Tuhan izinkan kalau memang ini menjadi garismu untuk aku bisa kemudian menjadi ibunya. Dan waktu dia lahir, waktu dia hadir gitu, waktu tahu itu kayak positif, itu juga ketahuannya di kantor ya gitu. Terus itu kayak yang, hah ini serius nih gitu, kayak ih ini hamil ya. Terus kayak apa kayak ngelihat di 2 garis biru tuh kayak kan beberapa kali cuman 1 strip, ini teh 2, ini teh bener enggak gitu. Dan aku inget banget momen itu tuh kayak di kantor. Terus aku nggak tahu ya, mungkin yang namanya ibu juga punya insting ya, ibuku gitu. Bunda sama ibunya dia juga punya insting kayak, karena kita tahu besoknya, yang aku inget tuh kita harus reki surat dari Praha. Kita tuh harus ke Praha. Tiket tuh udah di tangan sebenarnya. Terus Bunda tuh sempat ngomong gini ke aku 2 malam sebelum aku berangkat ke Praha itu, kayak, nak kamu nggak mau cek ya? Kenapa ya Bunda feeling kamu tuh kayaknya hamil deh. Maksud sih enggak, aku bilang enggak gitu. Dan aku emang gak ngerasain apapun gitu. Pas 2 garis biru itu keluar, Angga tuh kayak, ini serius gitu. Terus di pagi itu kita nyari taksi, dan di situ aku inget dia segitu paniknya marah sama supir taksinya, karena supir taksinya tuh ngelewatin satu jeglokan di jalan tol yang gak halus. Terus kayak, Pak hati-hati gitu. Terus si bapaknya kayak, oh iya Pak gitu. Terus kayak dia kayak, Pak maaf banget ya, soalnya saya hari ini baru nemuin ini istri saya hamil dan ini kita belum cek. Oh iya Pak, sangat dipahami. Jadi habis itu si bapaknya lalaunan teh naon, pelan-pelan nyetirnya. Dia tuh selalu langsung Swiss Sunda. Kita kayak nonton filmnya. Nah di situ aku baru sadar, oh segitunya ya kami menginginkan kehadirannya. Nah di situ kita sama-sama kemudian belajar buat jadi orang tua, karena di eranya aku nggak tahu, mungkin kita di era yang bareng ya Nucha ya, di situ tuh mulai banyak ini loh kayak digital konten yang ngomongin soal mindful parenting gitu. Salah satunya aku inget banget ada Halo Ibu Apa Kabar. Dia yang cukup nemenin aku dalam proses ketika abis Rigel lahiran gitu. Karena kan nggak ada istilahnya teh mode blood teh naon ya, nggak ada istilah apa kalau kita beli Lego teh cara-caranya tutorial orang tua kayak nggak ada manual book ya buat jadi orang tua gitu. Bahkan ketika aku pengen belajar sama orang tuaku, kok rasanya kayak udah shifting pola pengasuhannya gitu. Dan ternyata ya akhirnya kita create cara pengasuhan yang kita sepakati bersama gitu. Dan itu jadi menarik buat perjalanan bertumbuhnya aku pribadi terutama ya gitu, sebagai Anggia yang juga sebagai ibu yang juga sebagai istri. Dan itu ke-reflect juga ke Angga. Dan apapun aku ngelihat komitmennya Angga tuh kayak mau sesibuk apapun dia tuh kayak beneran buru-buru pulang buat ketemu Rigel, walaupun kayak cuman yaudah dia 15 menit gitu cuman buat masakin Rigel. Nah itu tuh kerasa banget gitu buat aku, apalagi dengan kita pindah rumah
jarak rumah sama kantor jadi jauh lebih dekat. Nah dia tuh selalu mengupayakan kalau bisa Rigel pulang sekolah, at least dia juga ada di rumah. Atau at least dia keluar meeting kalau ternyata dia sadar meetingnya bisa dialihkan gitu ya ke teman-teman yang lain, dia juga berusaha untuk jemput Rigel. Jadi aku ngelihat komitmennya Angga sebagai bapak tuh luar biasa ya. Bahkan I'm wondering gitu, gue cukup komit gak ya jadi ibu gitu. Angga segitu. Ini gitu. menarik nih ya buat kamu yang mengincar perempuan yang akan jadikan jodoh kamu. Kalau dia adalah seorang ibu, terlihat menjadi seorang ayah meluangkan waktu. Nah itu tuh buat ibu-ibu bergetar tuh. Karena gue juga ngeliat Angga kan liburan ya kemarin berdua. Iya mereka boys trip kan. Boys trip 2 minggu ya katanya. 2 mingguan. Terus gue juga lihat Ruben juga boys trip juga. Boys trip sama anaknya sama itu dua-duanya gantian dia. Ruben Hattari. Iya. Kan saudara dia. Iya saudara. Karena gue lihat itunya juga. Dia juga sama anak pertama sama anak kedua jalan sendiri masing-masing. Nah itu kan upaya-upaya bapak untuk lebih kenal sama anaknya, terus yang anaknya tanpa ada distraksi, ada ibunya, ada kakaknya atau adeknya, itu sama anaknya. Nah, kayaknya lo juga pasti banyak belajar hal baru demi anak lo gitu yang lo belum pernah lakuin sebelumnya. Kalau kayak di film tuh kemarin aku perhatiinnya bagian-bagian detail pas lagi makan, terus ketumpahan bumbu sate ya, terus dilapin kan sama pacil, terus diajak sholat gitu kan. Itu kan jadi mengubah yang tadinya. Itu anak gue banget. Bapak sholat dong. Sama men. Jadi relate ya, nyata ya. Ini nyata banget filmnya. Ini nyekolahin anak di SD Islam nih, anak gue juga. Bapak sholat, nggak bisa gue nolak langsung. Bergetar gue itu langsung kayak oke. Gitu. Bergetar. Hal apa di kehidupan nyata lo yang lo belajarin demi deket sama anak gitu? Wah, ini kalau pertanyaannya, lo ngerasa lo bapak yang baik atau bukan? Nggak tahu gue apakah gue bapak yang baik atau bukan. Kayaknya berhak nilai anak gue dah. Gue cuman, tapi gue mau setiap harinya menjadi lebih baik buat anak gitu. Bapak yang dia inginkan atau gimana. Nah, kalau hal-hal apa aja, nggak paham lagi. Maksudnya gini, kalau gue lagi ngerasa, gue tuh lagi ngerasa orang tua yang buruk nih. Maaf, karena gue tidak membiarkan anak gue mandiri. Karena gue percaya anak gue tuh akan mandiri. Jadi yang tadi gue cerita, jadi dia lagi mencoba tidur sendiri. Dia mau karena teman-teman tidur sendiri. Dia juga punya kamar mau tidur sendiri. Pas dia akhirnya tidur sendiri, gue baru pulang malam habis kerja. Gue melihat loh, anak gue yang satu nggak ada ya, si Bjorka ini nggak ada. Akhirnya gue habis mandi langsung ke sebelah dia tidur nemenin dia. Di kamarnya. Di kamarnya. Sampai akhirnya anak gue bangun pagi, lu kok ada di sini gitu. Dia protes kayak, nggak jadi tidur sendiri nih. Gara-gara lu gue nggak jadi. Nah gue tuh kayak, belum siap soalnya, belum siap gitu loh. Gue masih menjadi orang tua yang egois sekali terhadap anak gue. Yang penting gue maunya begini, gue sama lu tuh pengennya tetap deket gitu. Jadi gue punya bahasa sendiri lah. Yang bukan lebih baik dari orang. No, gue gak pernah bisa membandingkan apakah gue lebih baik atau tidak. Ini cuman masalah gue dan anak gue. Kalau misalnya hal-hal yang membuat gue lebih baik apa ya dari misalnya, anak gue dulu nggak bisa naik motor sampai sekarang belum bisa juga sih, tapi pengen belajar. Gara-gara anak pengen belajar karena anak gue minta naik motor gitu, pengen dianterin ke sekolah naik motor katanya. Wah itu makanya kalau banyak perasaan bersalah, baru semalam anak gue bilang ya gue masih orang tua yang buruk karena gue masih merokok gitu, jauh dari mereka. Setiap mereka tahu kalau gue merokok berarti jaraknya agak harus nggak boleh berdekatan. Bang rokok, iya. Emang nggak bisa berhenti? Aduh, gue pengen banget bisa jawab mau gitu loh, gitu. Tapi gue tidak bisa menjanjikan. Gue pengen banget dan gue juga nggak pernah ngerasa ngerokok itu keren. Kalau misalnya gue perokok yang seperti apa, gue perokok yang malu. Gue perokok yang malu. Kalau gue perokok tuh gue malu sekali. Gue bukan bangga menjadi perokok. Gue adalah gue tidak bangga akan itu sama sekali. Pengen banget bisa berhenti, mudah-mudahan ya kita lihat lah. Iya, gue pengen banget gitu. Jadi belum ada ngerasa apa ya, gue masih ngerasa jadi orang tua yang buruk sih kalau gue. Soal tidur sendiri tuh juga di kita juga agak conflicting gitu. Kadang-kadang gue pengen nih biar anak gue mandiri. Dia pengennya berdua nama aku gitu loh tidurnya. Pengen bebas Tapi aku selalu nggak mau. Jadi aku bawa lagi lah 2 anakku itu. Jadi kita tidurnya berempat gitu. Karena buatku menyenangkan. Tapi anak-anaknya. Iya, tapi menyenangkan gitu loh tidur sama anak. Untel-untelan sebelum tidur tuh indah. Aryo doang yang
Udah dong anak-anak di Tapi sana kan dong. di luar sana juga diajarkan lebih baik. Ada kemandirian yang dibuktikan di situ dan intimasi orang tua tuh juga berpengaruh dengan tidur bareng itu gitu. Setuju. Malah Itu sepakat sih. anakku pernah ngomong gini, coba duduk mama ada 3 ya, jadi kita bisa satu-satu. Kumaha? Duduk ya, duduk. Anak gua mau manggil itu duduk. Oke, baiklah. Jadi kayak, wah anak gua peduli sekali. Maksudnya kalau ada 3, dia 2, dia dengan adiknya. Terus kalau ada 1 lagi berarti semuanya adil kayak. Bagus juga pemikiran yang bagus. Adil sejak dalam pikiran. Iya. Baik. Pemikiran konsep keadilan. Keren. Tapi itu memang sesuatu yang selalu jadi konflik ya, konflik batin gitu. Karena jujur aja Rigel juga lagi di fase buat belajar tidur sendiri. Tapi at one night aku temenin, 3 kali dia bangun. Terus aku tanya reasonnya, kenapa kamu akhirnya memilih untuk tidur lagi sama aku gitu ya. Terus dia bilang, kenapa ya Mama Tasola, I feel lonely. Aduh gue gak bisa deh denger itu. Aku kayak langsung, bukan feelingnya alone tapi lonely. Lonely kan kayak, aduh itu udah paling, aduh udah paling ini deh paling tinggi gitu ya secara level gitu. Terus aku kayak kamu merasa begitu Gel, ya udah deh gitu. Dan ternyata dia really mean it karena dia besoknya cerita lagi sama Angga, kalau aku tidur sendiri tuh I'm feeling very lonely loh Papanta gitu. Dia manggil aku Mamanta, kalau Angga tuh Papanta. Terus kata Angga, ya nggak apa-apa kalau emang kamu belum siap, tapi maksudnya ya kamu juga harus ready. Dan Angga keren banget bilang ke Rigel bahwa setiap dari kita juga harus bisa ngadepin our loneliness gitu. Jadi mungkin kamu juga harus terbiasa sama perasaan lonely itu gitu. Tapi iya kan kalau sekarang aku belum siap. Kalau kata kamu siap aku baru boleh. Kan kita selalu dibalikin ya. Anak zaman sekarang teh ya atau ya mirroring. Mungkin dia human design-nya project. Anak-anak, pokoknya gue udah gak pernah ada lagi bayangan ke depan gue tanpa anak-anak tuh gak bisa gue. Udah. Segala-galanya sih. Gue melihat film itu, kalau kita lihat kehidupan nyata kayaknya gak tahu nih, ini bener apa enggak kata orang-orang kalau jadi ibu tuh lebih siap gitu. Bapak-bapak tuh kayak merasa gue nggak tahu harus ngapain, kayak ada ganti popok, ada ngasih makan, mandiin segala macam tuh kayak belum siap. Ibu tuh teknisnya lebih siap katanya. Karena mungkin naturally perempuan kan lebih ngemong, sisi femininnya lebih ada untuk untuk apa ya, nurture. Mungkin kalau laki-laki nggak terlalu nurturing gitu kan. Soalnya di film itu kan Mang Deddy itu jadi dua-duanya. Bener. Jadi bapak ibu sekaligus kan. Kok Mang Deddy gak nikah-nikah ya? Itu juga pertanyaan gue dari awal. Kenapa gue gak ada ketertarikan sama perempuan. Aku ngeliat semuanya tuh gimana ya. Karena memang gak dikasih jatah itu ya. Menarik. Bahkan kita juga gak ngasih background itu gitu. Dia jadi dua-duanya kan. Bapak ibu otomatis gitu. Becoming. Kayaknya banyak orang yang udah kayaknya ya, maksudnya gue juga paham sekali kalau misalnya ada yang child free gitu, itu sangat masuk akal sekali loh gitu, dengan semua orang punya masa kecil yang berbeda-beda gitu, sehingga takut buat sesuatu yang nggak pernah terbayangkan dan belum siap gitu. Komitmen terutama. Benar. Apakah gue sekarang ngerasa lebih baik? Enggak juga gitu. Itu emang cuma ya pilihan hidup aja gitu. Terus kalau misalnya peran ibu, gue tuh ngelihat semua dari awal ketakutan. Jadi kan ketakutan kita terbesar adalah takut jadi orang tua yang gagal kan. Betul. Itu semuanya kayaknya gitu deh. Takut gak bisa menafkahi apa segala macam. Itu kayak jawaban di Keluarga Cemara tuh, itu ketakutan semua orang terjadi di film itu. Nah, dari situ tuh sama seperti gue sama bini gue ngeliat kita berusaha setiap harinya, bini gue cari info, kita panik nanya ke dokter, ini anak kenapa, kalau anak kayak gini kita harus gimana. Semua sampai detik ini tuh prosesnya indah sekali gitu loh. Kayak berdua tuh mengupayakan sesuatu. Kita malam-malam kayak masih ada nih obrolan gue beberapa hari terakhir, kayak kamu jangan sekeras itu doang sama Biorka tuh cuma gini. Aman orang aku cuma gini, kamu tuh harus ngobrolin concern tentang anak tuh. Menurut gue tuh kayak tanpa gue sadar bahkan mempererat hubungan gue sama istri sendiri gitu. Jadi kayak emang udahlah, utamanya gue di hidup ini adalah gue adalah ayah mereka dan gue adalah suami seseorang. Tuh utamanya gue, pekerjaan gue, apa yang gue lakuin itu cuman sebagai bentuk support aja, bagian kecilnya gitu. Jadi gue selalu ngerasa apapun pencapaian lu di luar pekerjaan, prestasi, kayaknya sampai lu depan rumah pintu tuh anak tuh akan ngeliat, hey gue gak peduli, lu bapak gue, temenin gue main gak?
gitu kayak oke gitu. Kayak anakku tuh sekarang ayo bawa one on one, dia lagi suka basket one on one di dalam rumah pakai ring kecil gitu. Buat dia tuh kayak masih belum bisa nolak, kayak udah mencoba. Tar dulu ya, Baba pulang. Baba selalu iya. Akhirnya one on one lagi gitu-gitu loh. Jadi kayak apa ya ini yang akan gue bawa nantinya, ya menurut gue aduh ini indah sekali ya gitu. Ya selalu bikin gue bersyukur setiap harinya, kayak untung gue dikasih istri yang itu, anak yang ini. Gue kayak bersyukur. Kamu gitu nggak? Kamu gitu nggak? Aku tergantung kerjaan sih sebenarnya. Tapi kan yang menarik dari obrolan kita adalah ternyata kita sama-sama menuju titik yang sama ya. Bukan cuma memiliki komitmen, tapi gimana cara kita sama-sama ngasih core memory yang paling baik untuk mereka. Bahkan yang tanpa kita sadarin tuh, kalau buat aku pribadi sebenarnya juga lagi dalam perjalanan yang kita memeluk our nervous system, karena masih ada anak-anak di dalam diri kita, gitu kan, yang mungkin sebagian besar juga kita nggak pengen secara sadar di project ke anak kita dalam proses pengasuhan gitu, dan gimana caranya kita bisa memutus rantai ketidaknyamanan itu. Dan dulu tuh aku inget banget gitu ya, almarhum Mas Reza Gunawan tuh sempat bilang, ini tuh bukan tentang memaafkan. Dia bilang ini tuh lebih kepada tentang bagaimana kamu allow things to happen, tapi jangan sampai itu semua terkumpul menjadi sababasa. Yang dia bilang itu adalah sampah alam bawah sadar, yang kemudian kalau dia memuncak, kadang kita suka projection itu ke anak kita atau ke orang-orang yang kita sayangi. Dan yang menarik juga, orang yang sebenarnya kita paling cinta itu yang punya potensi besar untuk menyakiti kita paling dalam. Nah, ini yang menurut aku konteksnya bikin aku kayak oh my goodness, this is like enlightenment untuk belajar untuk bisa memahami diri sendiri itu is another level dan challenge untuk becoming a better parents. Karena every single day we try to be a better us, ya kan? Untuk kita bisa jadi a better us dan kita bisa fill our cup to love better, gitu. Dan untuk sama anak kita tuh rasa-rasanya memang itu cinta tanpa syarat sebenar-benarnya. Dan aku tuh baru paham gitu ya, kalau bunda dulu sama ayah, kenapa sih segitunya kalau aku demam, ternyata yang kayak Ringo bilang tadi, emang dia gak pengen anaknya kenapa-napa gitu. Kayak Regan konstipasi cuman gara-gara dia makan pisang jam 11 malam, jam 12 perutnya melilit, which aku gak ngerti ini kenapa gitu, panik gitu kan, bisa jadi conflicted ke aku sama Angga, tapi kita tetap di dalam konflik itu kayak ayo kita bawa gitu ke UGD gitu. Oke, dan akhirnya kan kita selalu mengupayakan yang terbaik. Aku rasa ini yang coba kita adaptasi untuk film Panggil Aku Ayah dan film-film keluaran dari Visinema Studios, yang sebenarnya basic lining-nya tuh adalah kita ingin sekali punya cerita untuk kita semua, untuk anak-anak kita dan anak-anak di dalam diri kita. Gitu. Nah itu yang menjadi basic foundationsnya, dan being kind to all beings itu juga penting. Makanya kenapa di Jumbo hadir sosok Mary, yang sebenarnya buat kita pribadi, buat aku pribadi itu adalah entity. Tapi bagaimana cara orang tua memantik diskusi di antara anak ya untuk juga bisa menjelaskan siapa Mary, itu jadi sesuatu yang kita kita persilahkan untuk orang tua punya diskusinya, punya value masing-masing. Gitu. Dan makanya proses-proses kami di dalam Visinema, terutama aku ketika masuk ke dalam ruang development storytelling, itu banyak sekali proses yang sebenarnya adalah serpihan dari penggalan kehidupan kita, gitu, yang kita coba share ke situ. Contoh mungkin di filmnya Ringo, Keluarga Cemara, bareng kita itu tuh yang ada kipas angin, terus Ringo sama Ara ngobrol di suara robot di depan kipas. Suara robot itu tuh sebenarnya juga ngingetin aku untuk merayakan masa kecilku sama ayah gitu ya, karena dia tuh selalu jadi orang yang support aku juga, bukan secara akademis tapi non akademis. Jadi dia tuh suka seolah-olah kita create kayak drama radio gitu. Jadi gimana sih kalau suaranya itu bisa punya efek, ya atau kita ngomong sama kipas angin gitu. Tapi kan ternyata begitu itu masuk di dalam film yang konteksnya adalah kita pengen create evergreen IP dan punya bukan cuman gugus cerita yang baik, tapi cerita yang juga punya makna dengan karakter yang dekat. Nah itu ternyata jadi kebiasaan yang ternyata itu juga dilakukan di beberapa keluarga gitu. Dan akhirnya memantik lagi, mereka juga punya self reflection sama pola pengasuhan itu sendiri. Dan menurutku itu jadi sesuatu yang kita gali, dan kenapa kita selalu percaya sama film keluarga, it's actually very timeless. Dan aku tuh selalu percaya kalau ngomong sama teman-teman di dalam proses production tuh, kita nggak usah ngomong think out of the box deh.
kenapa nggak kita look inside our box. Kadang tuh masih ada area-area yang kita miss out, nggak kita sentuh. Betul. Gimana cara kayak kalian bikin rumah kan pengennya semua sisi rumah tuh functioning. Tapi kalau ada sisi rumah yang nggak functioning, dan itu buat apa? Betul. Sama kayak kita gitu, kayak ketika kita punya ruang di dalam diri kita atau di keluarga kita sama pengalaman kita dalam pola pengasuhan orang tua kita kan maknainnya beda-beda dan bahkan kadang ada ketidaknyamanan sama itu. Tapi setelah aku pelajarin jadi ibu terutama gitu ya, jadi orang tua, iya ya, orang tua juga baru hidup di era ini dengan pengalaman menjadi orang tua yang mereka tahu. Sama kayak aku sekarang gitu. Iya, ini kan juga pertama kalinya aku jadi ibu dengan pengalaman yang bisa aku kasih. That's why kenapa orang tuanya juga harus mau belajar lebih banyak lagi, because it takes a village to grow or raise a child. Gitu. Tapi di dalam ke depan itu beberapa film Visinema ada, lu kepikiran guanya nggak di nanya doang? Kan tadi aku bilang pengen sama siapa? Atau Nucha. Boleh lah. Yang di perkotaan nanti aku ya. Nomor gua masih ada. Masih ada. Nggak berubah nomor itu. Jadi kayak itu tuh pengen banget gitu loh. Maksudnya sesuatu yang menurutku sesuatu yang very root thing, sesuatu yang sangat sederhana. Justru itu sesuatu yang sebenarnya bisa jadi baseline untuk kita bercerita karena pada dasarnya each of us ini punya cerita dan our story is actually matters gitu. It's evolving sih. Jadi kayak lo tadi sebut tentang usaha-usaha bapak-bapak tuh kayaknya makin gong sekarang dibanding generasi bapak-bapak sebelumnya. Millennial dads itu kayak 3 kali lebih dekat daripada era baby boomers sebelumnya gitu. Nah itu juga kayak mulai menghargai, ngelihat ke dalam masa kecil gue tuh dulu di parentingin gimana sih, apa yang kurang sih, apa yang bisa itu sih, dan dengan teknologi tentunya ya lo udah banyak berita, banyak sosial media tentang pelajaran-pelajaran parenting. Nah cerita dikit dong tentang masa kecil gitu. Tadi lo sebut tentang masa kecil, apa dari masa kecil yang bisa diambil atau yang harus di-update lah ke keluarga sekarang, karena itu karena kita semua belajar parenting dari situ awalnya, basisnya tuh kayak dari orang tua. Terus kita menyaring, memfilter mana yang mau kita lanjutkan, mana yang gue nggak mau ini dilanjutin ke anak-anak. Gue tuh menyadari kayak banyak ya kalau dari gue dan lingkungan generasinya tuh banyak yang mengalami hal yang sama sama gue. Yang gue bentuk sekarang keluarga adalah bentuk protes gue terhadap keluarga gue sebelumnya gitu loh. Gitu. Kenapa? Bukan menyalahkan keluarga gue sebelumnya, bokap gue enggak, tapi itu adalah yang harus dilakukan sama. Kayak misalnya bokap gue punya pekerjaan yang sibuk sekali. Sibuk sekalinya bukan kantoran, tapi pekerjaan dulunya bokap gue tentara dan nggak punya jadwal kayak tentara yang pulang sore. Bokap gue intel, jadi bisa pergi berbulan-bulan tuh. Keren banget ya. Kayak di James Bond. James Bond spy gitu ya. Gue ya. juga berpikirnya seperti itu. Nah, gitu pengennya, tapi efeknya adalah gue tuh asing bayangan rapot gue diambilin sama bokap. Selalu deketnya sama nyokap. Dan nyokap kebetulan kadang-kadang ya stres 3 anak nakal sebelum adik gue lahir ya. 3 anak nakal dan gak bisa diatur tuh, jadi sering kali marahnya agak keras gitu. Tapi akrab sekali gue sama nyokap tuh segalanya. Nah sama bokap tuh banyak ada beberapa part kehilangan lah, kayak ngerjain tugas sekolah tuh gak pernah bareng. Jadi ketika waktu gue ke rumah temen gue, bokapnya udah pulang, terus bokapnya nemenin anaknya belajar, gue ada pemandangan kayak di film di kehidupan nyata tuh ada kayak gini ya gitu loh. Dan dari dulu yang selalu gue pengen dari orang itu adalah bentuk kehangatan keluarga, bukan materi. Soalnya kalau materi, gue juga bukan berasal dari keluarga yang serba ada, enggak gitu. Tapi maksudnya kalau lihat orang, gue sangat sadar sekali dari kecil ada orang yang hidupnya memang beruntung secara materi lebih, dan kalau gue nggak segitu nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya melihat keluarga yang hangat dan itu kayak, lah kan gue mau tuh yang kayak gitu tuh gimana ya gitu loh. Gue pengen kayak gitu, dan itu yang sedang gue bentuk di keluarga gue, karena masa kecil gue ya adalah seperti itu. Tapi yang bokap gue lakukan sepertinya sudah lebih baik juga dari orang tuanya. Betul. Gitu. Menurut gue ini adalah hal yang bisa dilakukan. Yang dilakukan bokap gue juga sesuatu usaha untuk anaknya, dia harus bekerja seperti ini. Dan akhirnya gue menemukan, gue tahu sekarang cita-cita gue apa. Kalau dulu waktu kecil kan ngomong dokter, jadi apa, itu kan asal nyebut ya, karena ditanya sama guru dan kayak harus keluar cita-cita deh. Kayak sebenarnya padahal gue nggak tahu tuh cita-cita gue apa ya gitu. Dan kayak SMA aja tuh kayak misalnya ada mau jadi pilot apa, gue juga cuman
apa cita-cita gue ya, asal nyebut aja deh biar kelihatan keren di depan guru gue, padahal gue tidak menginginkan benar-benar hal itu. Dan sekarang gue tahu cita-cita gue apa. Kan kita selalu pengen ya, semua orang kayaknya, semua bapak pengen punya waktu buat anaknya, kalau perlu full. Akhirnya gue tahu cita-cita gue pengen jadi anak orang kaya yang bisa full sama anak aja. Masih pengen jadi Iya. Emang sekarang kurang kaya? Kayak udah kaya banget ya? Enggak, maksudnya enggak kaya justru. Tapi kan namanya cita-cita boleh dong. Mimpi, cita-cita pakai standar tinggi aja. Emang lu berani kalau ada anak bilang, aku mau jadi ketua PBB biar bisa merubah dunia. Masa lu bilang, janganlah kejauhan. Masa lu gitu? Emang gue dengan mimpi gue lu mau halang-halangi? Gitu. Biarin dong. Bebas. Gue suka. Ya, maksudnya kalau kaya kan dengan anak full aja. Terjemput sekolah bisa, nemenin dia main bisa, tapi uang tetap banyak karena anak orang kaya. Gak perlu usaha lagi. Itu kayaknya gue cita-citakan. Perlu ditanya gak kayaknya ada hasil kerja? Harus hasil bener dong. Hasil bener. Gue tuh masih punya mimpi ada orang tiba-tiba datang ke bokap gue, sebenarnya ini harta kamu yang kamu timbun selama ini gitu. Oh, kayak scam Nigeria gitu ya. Saya adalah princess apa, kamu punya wanita. Tapi beneran, siapa tahu kayak gitu. Tiba-tiba bokap gue, karena dulu kerjaan lo berjasa sekali melindungi gue misalnya, saya berhutang 3 triliun sama Anda Pak gitu. Selesai. Itu cita-cita gue. Gak main film lagi dong? Ya kalau kayak hasil kerja keras kan capek ya kadang-kadang. Oh capek. Dia udah capek. Kadang-kadang, maksudnya emang lu mau kaya, kalau syarat menjadi kaya itu harus mengorbankan waktu sama keluarga. Cuma lu punya dikit, emang lu mau ambil jalan itu? Kadang-kadang nggak usah deh gitu ya. Kadang kan plus minus aja yang mana komprominya kita bisa sampai mana. Tapi kalau anak orangnya tuh enak ya. Saya cuma bisa membayangkan itu karena bukan. Tadi lo bilang protes ya, bentuk protes sama. Gue juga hampir sama, merasakan bahwa kekurangan yang hampir sama bokap yang ada dan tiada, yang begitu-begitu. Tapi bukan untuk menyalahkan orang tua. Bukan, Kita paham pada zamannya orang tua tuh they did the best they can gitu. Saat itu yang dia taunya adalah yang penting makanan ada di meja, gue masih di sini. Gue udah ngerasa ngasih duit buat keluarga. Dia nggak tahu. Tapi kita per generasi lebih baik gitu. Nah, kalau Teh Anggia mungkin turut berduka karena di akhir film juga tertulis ini adalah sebuah film yang didedikasikan untuk bapak juga ya. Boleh cerita mungkin dari masa kecilnya. Aduh, kalau ngomongin masa kecil aku sama ayah tuh bukan orang yang istilahnya selalu manjain kita sama mainan. Justru dia tuh tipe bapak DIY. Bikin mainan kamu sendiri gitu. Gitu. Jadi yang dulu aku nikmatin tuh, aku selalu bilang sama dia, salah satu momen yang aku maknai itu ayah kalau pulang ke rumah bawain kita buku loak. Jadi itu buku bekas yang dia beli di pasar Senen. Terus yang dia beneran ngajak kita buat sama-sama ngebersihin gitu. Oh wow. Page by page-nya, dari covernya. Bahkan aku sama adik aku tuh kayak nggak tahu ini tuh cerita apa sih. Kita dia yang lucu tuh punya banyak beberapa collection tuh buku Jepang. Kan kita jadi nggak tahu ya gitu kayak ini tuh ceritanya apa gitu. Tapi tanpa kita sadarin ternyata ketidaktahuan kita tuh justru ngegali our theater of mind. Karena dengan begitu kamu akhirnya jadi mendongengkan dirimu dengan gambar yang ada. Oh, ada gambarnya. Ada gambarnya. Gue pikir tulisan Jepang semua gitu. Ada di gambarnya. Komik gitu ya. Kayak komik tapi kayak buku cerita anak juga. Jadi ada beberapa gitu. Terus dan ayah tuh beli segala buku ya, dari buku interior, buku cerita anak kayak gitu. Terus kayak ilmu pengetahuan. Kalau beli bobo langganan gitu kan. Tapi dia tuh kalau sifatnya sifatnya kayak sesuatu yang buat art and craft, dia tuh support. Tapi kalau kayak mainan yang lagi hits gitu ya, kayak misalkan nih Barbie nih, Polly Pocket, nah itu tuh rata-rata aku untuk mendapatkan itu tuh kayak ngerayunya tuh lama banget. Atau akhirnya itu kemudian jadi sesuatu yang dihadiahkan oleh temennya gitu ke aku atau adik aku. Dan aku tuh nggak pernah mainan sama istilahnya PlayStation atau Tetris atau apa itu kalau bukan dibeli nenek aku gitu ya. Bukan sifatnya kayak gitu tuh pasti pemberian. Tapi ayah tuh nggak tahu dari dulu kamu mau beli buku cerita mau apa silahkan. Nah kayak aku ngerasa bentuk sayangnya beda. Dan dia tuh bukan bapak-bapak yang marah kalau kita coret-coret tembok rumahnya. Yang justru ada adalah dia kasih alatnya untuk silahkan kamu mau gambar apa di garasi. Dan dari kecil tuh kita kebiasaan buat itu dan nggak pernah dimarahin juga kalau ikut-ikutan bunda masak kita minta wortelnya,
minta sayur-sayurannya gitu. Jadi dia ngebiarin kita tuh punya ruang imaji sendiri. Jadi aku tuh baru paham pas dia nggak ada, ternyata dari kecil tuh dia justru ingin merawat masa kanak-kanak kita dengan ini gitu loh. Jadi dia juga bukan bapak-bapak yang ngasih kita liburan kemana gitu. Dan dia tuh kalau ngasih liburan tuh kalau dia emang dapat tugas lagi kemana, ya lo ikut deh gitu. Baru ya kan? Sekalian. Nebeng aja, tapi padahal dianya mah kerja. Makanya di situ aku juga ngerasa, apalagi aku anak perempuan, dia cinta pertamaku gitu, dan pengen banget punya suami yang juga rajin bekerja seperti dia, jadi cukup father kompleks gitu. Tapi kemudian aku juga mikir gimana caranya buat kasih tahu ayah untuk bisa memaknai waktu untuk bersama sama kita, karena sampai detik ini yang aku pahamin dia bener-bener mikirin apa yang dibutuhkan oleh keluarganya, tapi itu by his versions. Tapi pernah nggak dia nanya ke kita sebenarnya kalian butuhnya apa? Sebenarnya yang kita butuhin tuh adalah ayah di rumah, gitu, ayah nemenin kita, gitu. Tapi ternyata itu love language-nya dia. Dan di sini yang kayak aku pengen untuk diriku jangan sampai kita sama-sama kayak terbuang di dalam waktunya sampai kita tidak bisa memaknai waktunya sendiri. Karena aku juga cukup sedih waktu Rigel bilang, kenapa Mamanta sekarang jauh lebih jarang pulang dibandingin Papanta. Padahal rumah kita dekat. Iya ya nak. Terus there's another wisdom yang tiba-tiba tuh kemarin keluar dari mulutnya Rigel. Dan ini juga quite a shock for me. Gara-gara dia ditanya, dia tuh suka ngumpulin apa istilahnya uang angpau gitu ya, dari lebaranan, Natalan atau di ulang tahun. Terus ditanya sama kita punya Mbak gitu, Mas Rigel uangnya ditaruh di mana? Nanti uangnya hilang loh. Oh ya nggak tahu deh kata dia gitu. Kayaknya ada di kursi gitu. Ya tapi kan Mbak aku langsung cet gitu ya. Terus kata Rigel, tenang aja. Uang tuh hilang nggak apa-apa. Yang penting hidup kita jangan hilang. Terus dia kayak gimana Mamanta? Kan kata dia. Wow, Gel. Well, something aku bilang. Terus aku share itu ke Angga. Kemudian Angga juga memiliki point of view yang berbeda. Pada intinya Gel, kita don't take things for granted gitu. Terus dia kayak oke. Maksudku kayak menarik ya, ternyata emang sesimpel itu loh, bahwa kebebasan yang kita punya waktu kecil tuh rasa-rasanya begitu kita tumbuh dewasa justru kita yang membatasi itu gitu. Kan dari kecil kita mah gak peduli ya, kayak mau happy ya happy, mau nyanyi yang suara kita bagus atau jelek gak ada yang peduli gitu. Kalau sekarang tuh kita kayak lebih berhati-hati sama becoming our true self. Bener. Nah dengan anak justru aku ngerasa dia yang mengajari aku untuk ayo becoming your true self, be authentic with you. Jangan-jangan kamu yang dulu tuh sebenarnya adalah kamu yang tutup-tutupin di masa kamu sekarang gitu. Jadi buat aku penting banget sih itu. Ada quote menarik kemarin, musuh pertama anak adalah orang tua yang belum sembuh. Jadi dan aku percaya orang tua yang mengalami ada child wound atau trauma atau apa, anak tuh pertama ngelihat nih orang tua gue di depan muka gue nih yang pertama nih, bisa jadi penyelamat hidupnya, tapi bisa jadi musuh pertamanya juga. Exactly, kayak pisau bermata dua kan akhirnya. Dan akhirnya ya itu tugas kita sebagai orang tua tuh ya belajar mencintai lebih baik lagi untuk diri kita. Kalau kita beneran bisa berdamai, kayaknya itu deh. Dan Angga juga selalu ngingetin itu ke aku, kayak mungkin kamu lagi kesel sama kantor, lagi kesel sama aku, tapi juga jangan ke snap ke Rigel gitu. Dan maksudku awalnya kayak apa sih gitu ya, kayak berjarak gitu, kayak kok nggak terima. Tapi lama-lama kalau kita maknain kan sebenarnya kita pasangan hidup yang membesarkan si manusia baru ini, yang kita juga percaya anak juga manusia gitu. Akhirnya di posisi itu aku kayak iya ya, justru diskusi paling internal itu terjadi ketika aku becoming a mother sih gitu. Dan mulai bisa kayak menerima sisi yang ini bisa dikeluarin Wanggi, sisi yang ini kayak enggak, pola parenting mana yang sebenarnya kamu pengen share ke Rigel dari caranya ayah sama bunda misalkan kayak gitu. Atau emang ada sisi-sisi yang kemudian kamu sama Angga juga berkompromi, karena sekarang kalau udah bikin aturan di rumah tuh jadi aturan yang harusnya berkompromi sama Rigel gitu. Jadi bukan aturan yang kita berdua aja, karena aku perlu tahu Gel kebutuhan Rigel tuh gimana dan apa. Dan dari situ dia juga paham kebutuhan aku apa. Dan lucu, anak seumur itu tuh cuman punya one wish ke aku. Dia pernah bilang ke aku pribadi bahwa yang aku butuhin tuh Mamanta tuh sehat gitu.
Jadi dengan kamu sehat, kamu bisa deket aku Ini kan dia selama umur berapa hidup sih? Bijak kamu. banget kayaknya. Iya. Kalau ngebayangin gak biar Bayangin kamu gitu ya. seumuran anak gua dah nggak gitu. Iya kita sama ya. Tigil tuh mau 10 tahun kan Oh, iya. tahun ini. Iya. Gue dibilang kan gue 2 anak ya, 9 dan 7. 9-nya udah mau 10 juga. Yang anak umur 9 bilangnya you have so many rules. Gue dihitungin kayak gue, you have more than 30 rules gitu. 30 aturan. Oh iya, gue aja sampai ngomongin apa aja. How do you feel about it? Emang boleh gak sih kita kurangin satu gitu, kurangin beberapa? Oke, mau yang mana kita omongin. Tapi yang adeknya, bapak punya banyak aturan ya? Enggak, gitu. Adeknya tuh bahkan 2 anak tuh menerima hal yang berbeda. Padahal rulesnya sama gitu. Kayak screen time jam berapa sampai jam berapa, mandi jam berapa sebaiknya gitu-gitu. Yang Tapi rules kecil. penerimaannya beda. Penerimaannya beda. ya. Gitu. Oke. Jadi ada part where parenting kita tuh juga datang dari anak gitu. Anak tuh guru gue untuk dalam parenting, selain orang tua, selain parent talk mungkin. Tapi juga anak tuh juga jadi guru ya. Unconsciously mungkin. Guru yang paling jujur menurut Paling jujur. Karena kayak dia Rizal. adalah anak yang selalu paling jujur negur kita. Iya, betul. Gitu. Gue tuh lagi ini apa, selalu kalau mikirin anak tuh gue tuh mikirnya pendek ya. Gue cuma pengen gimana gue bisa jadi ayah yang tetap bersenang-senang sama anak gue gitu. Berapa kali yang gue tanyain dari anak gue, selalu ditanyain, kamu mau apa? Siapa itu baba? Maunya apa dari baba selalu? Nemenin main dan itu diulang-ulang, main dan main. Jadi gue pikir, gue harus jadi temen yang seru mulu nih buat anak-anak gue gitu. Gue selalu kayak gitu kalau gue. Iya, yang ada play based learning juga kan, bahwa bermain itu adalah cara terbaik belajar buat anak gitu. Bener. Bukan terlalu harus baca, harus apa gitu. Apalagi dengan anak-anak yang kita nih, anak-anaknya kan seumuran dan segenerasi. Waktu belajar terbaiknya memang dari bermain gitu. Tapi memang udah mulai di shifting ya, karena ternyata mereka udah mesti masuk ke fase yang lebih serius lagi. Karena buat aku yang paling penting adalah metodologi berpikirnya mereka untuk bisa punya critical thinking sih. Benar. Gitu, base learningnya bisa apa aja source-nya gitu. Tapi kalau critical thinking sama empatinya nggak datang dari rumah, I think that's something yang kita mesti sama-sama kerjain gitu. Di film Panggil Aku Ayah kita juga belajar banyak duka juga di situ. Jadi kayak kita tuh bisa, apa sih yang bisa, mungkin terakhir ya dari aku nih, apa yang bisa diharapkan dari film Panggil Aku Ayah ini? Kita belajar tentang hidup tuh apa aja sih? Sebagai Mang ayah, Mang Deddy. Gue senang ngelihat usaha Mang Deddy mengupayakan ke Pacil itu. Ingat kan dia mau berhenti kerja, jual mobilnya dan supaya Pacilnya sekolah. Supaya Pacilnya sekolah karena biayanya akan gede lagi. Itu kan. Nah, yang gue rasain adalah, pernah gak sih jadi orang tua, gue tuh tidak berani kayak mengkritik bapak-bapak lain, bapak-bapak yang selalu kerja dari pagi udah keluar rumah, kalau nggak yang harus kerja berbulan-bulan di, menurut gue itu juga bapak yang luar biasa gitu. Gue sadar kan sebagai bapak-bapak, kayak misalnya permintaan wajar anak-anak gitu, gimana? Ini tingkatannya beda-beda ya. Ada anak minta sepeda sama bapaknya, ketika bapaknya belum sanggup, terus setiap bapak-bapak tuh pasti berteriak dalam hatinya gitu, kayak bingung. Padahal permintaan itu wajar. Gue akan beliin lo sepeda biar lo bisa main sama teman-teman lo, tapi sekarang gue nggak bisa. Kalau misalnya di keluarga masing-masing, misalnya apa yang diminta anak-anak nih, tapi kita belum bisa tuh, ada sesuatu yang gue tuh takut banget membunuh mimpi anak gue gitu. Dan itu tuh kalau nggak bisa, gue harus mengganti itu dengan pengertian yang luar biasa. Dan tapi seringnya outputnya adalah karena bingung. Pilihan orang tua kita juga biasanya pilihannya adalah marah kan. Marah itu selalu jadi pilihan paling gampang dari semuanya. Betul. Setiap kebingungan lo, paling gampang keputusan diambil cepat adalah marah. Gitu. Bener lagi. Jadi gue takut, bapak-bapak itu luar biasa. Setiap ada anak minta uang sekolah belum bisa, bapak ini juga, taruh lu boleh nggak gitu. Itu juga bapak yang luar biasa. Jadi gue nggak pernah berani kayak menilai seorang bapak dari sudut tertentu aja gitu. Bahkan semua bapak tuh pengennya juga punya kehidupan yang indah buat anak istrinya. Jadi kalau ngeliat Mang Deddy yang mengupayakan itu tuh kayak, aduh, itu sebuah pengorbanan. Kalau Mang Deddy pengorbanannya adalah keluar dari pekerjaannya dan buat Pacil bisa
lebih baik gitu kehidupannya dan terjadi di film itu. Dan kehidupan nyata juga seperti itu, mengupayakan sesuatu dan tidak meminta. Kan Mang Deddy nggak pernah bilang ke Pacil, gue udah jual mobil gue dulu, lu harus jadi berbakti sama gue. Kan nggak menuntut itu kan, lakuin aja, Pacilnya happy, udah gitu. Dan itu yang gue rasain, kayaknya jadi orang tua emang seperti itu deh di kehidupan nyata kita. Nggak pernah minta feedback gitu. Ini kan anak lu tuh kan bukan orang yang lu buat berhutang sama lu gitu loh. Dan gue selalu suka dengan di filmnya adalah Mang Deddy yang punya perasaan itu. Aku tuh ngeliatnya ada 2 hal. Ada pertama, aku yang bikin aku nangis itu sebenarnya part Intan sama ibunya punya satu momen yang tentang tuh aku jadi mau nangis. Yang dia bilang apa? Ibu sayang Intan sedalam-dalamnya. Cinta ibu yang cinta terdalam. Ibu terdalam. Itu kan berkali-kali diulang ya. Terus aku tuh jadi inget mungkin kalau dulu tuh tipe orang tua kita yang nggak sering ngucapin sayang, iya nggak sih? Mana ada gitu kan? Jadi kita tuh sekarang nggak terbiasa untuk ngomong sama orang tua kita, I love you, aku sayang. Itu kayaknya enggak gitu. Tapi kan kita ke anak sekarang coba kayak setiap hari gitu. Bahkan kemarin aku juga baca satu postingan Mbak Ayang, seorang psikolog, dia bilang, coba bayangkan kalau sehari kita 3 kali ngomong I love you ke anak. Itu pada saat usia mereka di 18 tahun berapa ribu kata I love you, sayang itu yang masuk ke dalam otaknya, dan itu tuh memenuhi kebutuhan dia akan cinta. Jadi dia nggak perlu validasi cinta lagi dari orang lain gitu, karena dia udah ngerasa penuh dengan cinta itu gitu dari orang tuanya. Jadi aku ngebayangin, oh ternyata ada hitungannya ya, maksudnya ada maknanya gitu. Karena sekarang mungkin kita ngomong suka kadang ngasal bye I love you gitu. Tapi ketika kita benar-benar minute, itu tuh masuk ke otak anak bisa sehari 3 kali aja tuh udah berapa ribu kata sayang ke anak gitu, yang ternyata tuh masuk ke otak mereka gitu. Jadi pas part itu buatku cukup bikin nangis gitu ya, karena aku ngerasain itu setiap malam mau tidur pun aku udah ngomongin I love you, sayang kamu gitu-gitu. Nah yang kedua justru aku membayang aku jangan lupa. Bener juga ya. Suka dilupain. Gak mau. Bini gue ngomong I love you, iya aneh banget. Dia juga kalau ngomong I love you ke bini, kalau pasangan gue kayak, kamu kenapa ya? Maaf, tapi memang hubungannya seperti itu. Kalau ke anak kan biasanya I love you biar ke I love you mas, biar ke aku tet mers. Anak itu selalu, mama enggak? Terus yang kedua justru aku ngelihat panggil aku ayah itu berarti yang namanya ayah tuh nggak harus terrelasi dalam darah gitu, karena kan hubungan Intan sama bapaknya justru bapaknya ninggalin dia, padahal jelas-jelas hubungan darahnya adalah bapaknya itu, bapak kandung, justru bapak kandung. Tapi justru yang dia pengen jadikan sosok ayah itu adalah yang bukan terrelasi sama darah, iya kan? Jadi sebenarnya ayah tuh ya kadang mungkin ada di rumah-rumah teman-teman juga yang ngerasa sebenarnya ayahnya bukan sosok yang nyambung atau ngena gitu, pasti ada yang kayak gitu kan hubungannya. Justru ngerasa ada sosok ayah tuh dari luar darahnya sendiri gitu ya, mungkin omnya, mungkin Pak D atau apa gitu kan. Dari itu aku melihat gitu. Bagian ayah tuh harus diusahakan, menjadi ayah tuh harus diusahakan. Betul. Jadi kayak kalaupun udah jadi ayah biologis akan hilang juga artinya kalau nggak pernah mengusahakan menjadi ayah sebenarnya. Jadi inget deh omongannya Mas Angga pas kemarin, dia bilang punya anak di acara kemarin. Mas Angga bilang, menurut lo jadi orang tua itu atau punya anak itu earn atau given gitu. Terus ya udah kita pada jawab bahwa punya anak tuh sesuatu yang memang earn kita dapatkan, makanya kita mau usahakan. Nah mungkin ya sama kayak si perannya Mang Deddy ini kali ya, mengusahakan segalanya gitu, walaupun bukan ayah kandung tapi mengusahakan gitu, sehingga terciptalah si sosok ayah ini gitu ya. Bagus banget. Aduh, terima kasih. Harus nonton parents di rumah, sempetin, bukan nonton di rumah maksudnya ke bioskop. Bener-bener harus sempetin nonton karena mungkin di kita artinya begitu, tapi di parents di rumah bisa jadi suatu arti yang lain tentang panggil aku ayah ini. Mau itu melihat hubungan Mang Deddy dengan Intan, mau melihat Intan dengan ibunya atau ayahnya sendiri, itu banyak banget meaning yang bisa diambil menurutku. Tapi aku seneng banget waktu Nucha meng-highlight kata-kata cinta yang terdalam. Jadi ternyata dalam prosesnya kita di sini, cinta yang terdalam itu sebenarnya
sesuatu yang juga sangat mendalam buat Kang Benny Setiawan sebagai direkturnya gitu. Dan ini adalah kata-kata yang dia pinjamkan ke kami secara sadar, dan itu adalah love language yang mereka di rumah gitu. Terdalam itu. Cinta terdalam, dan menurutku wah it's very deep gitu. Dan aku berterima kasih sekali bahwa Kang Benny juga dengan ikhlas dan tulus gitu meminjamkan kata-kata itu masuk ke dialognya Intan. Dan sebenarnya the story is not about tentang ayah, tapi ini tentang kita yang jadi guardian parent gitu, terutama untuk ibu juga gitu. Karena yang terjadi dengan Rosa itu tentunya banyak dialamin oleh banyak ibu di Indonesia yang akhirnya harus menjadi multi peran. Dia becoming one kan gitu. Dan kemarin aku sempat ngobrol juga sama BKKBN gitu ya, dan dia sempat bilang bahwa actually dari 70 juta data yang terkumpul gitu ya di Indonesia, kepala keluarga di Indonesia yang tercatat untuk menjadi single parent dan ibu rumah tangga single itu sebenarnya 10 juta something, which banyak banget gitu. Dan kita juga punya isu fatherless gitu. Itu juga sebenarnya salah satu topik yang pengen kita angkat dan kita garis bawahi. Dan benar kalau tadi Nucha bilang bahwa mencari atau menjadi sosok ayah tuh kadang memang kita tidak bisa menemukannya di keluarga yang sudah hadir dengan kita, karena itu bukan keluarga yang bisa kita pilih. Tapi kalau kita pengen pulang, dalam arti pulang yang lebih luas lagi, kadang memang banyak bentuk hadir dari yang tidak sedarah secara cinta. Tapi yang menariknya orang-orang yang tidak sedarah ini kadang-kadang memang memberikan cinta terdalamnya tanpa syarat gitu. Nah itu yang kita maknai dengan apa sih gitu ya, dengan mungkin menemukan pasangan yang seperti kayak Nucha sama Aryo, terus udah gitu ada Ringo sama Kasabay gitu. Terus aku juga merasakan itu di Angga gitu, karena love language-nya tuh beda-beda gitu. Mungkin tidak dengan selalu I love you, tidak dengan selalu I miss you, tapi kan they have another love language kayak emang providing gitu. Terus juga ada actionnya dan apa gitu. Dan aku kayak ngerasa oh ini menarik sekali, dan ini yang mungkin bikin aku juga ngerasa perjalanan mencintai orang itu seperti perjalanan spiritual gitu. Bahwa pernikahan itu sendiri tuh sebenarnya perjalanan spiritual gitu. Menjadi ibu pun, menjadi bapak pun, menjadi anak pun, karena kan kita sekarang sama-sama anak, sama-sama orang tua. Tapi mungkin yang kita belum rasain adalah kita becoming grandparents gitu. Tapi itu katanya rasanya beda lagi gitu. Tapi kayak why don't we try to one step at a time sih gitu. Dan apapun yang dilakukan sama orang tua kita pada masanya, aku juga ngerasa di film ini tuh aku diajarin buat yuk maafin Gi gitu, yuk berdialog lagi gitu loh. Dan apa yang kamu bisa lakukan sekarang untuk berdialog selain berdoa gitu sama almarhum ayah gitu. Dan aku tadi ngerasa juga bahwa kehadirannya dia tuh selalu dalam banyak bentuk. Dan satu hal yang paling aku takut lupa tuh, aku takut lupa suaranya sih gitu, kayak suara ayah kayak apa ya gitu. Dan sampai detik ini pun aku masih kayak ada di momen yang kok aku belum bisa membereskan barang-barang almarhum gitu. Tapi yang menarik adalah karena dia adalah buku kolektor, ada banyak buku yang disampaikan sama bunda ke aku, yang kemudian setiap buku itu tuh rasa-rasanya kok ayah bicara dalam buku. Karena kalau aku buka halaman-halamannya itu banyak sekali catatan-catatan kecilnya dia gitu. Jadi itu kayak jadi sesuatu yang aku baca hampir tiap malam. Kayak dia nulis gitu, halaman 76, halaman 80. Terus aku tuh kayak, wow, gue kayak dikasih clue gitu. Rasanya tuh kayak main Jumanji gitu loh, kalau tiap buka buku-buku koleksinya dia gitu. Dan akhirnya di situ aku kayak, oh dengan begini ternyata aku bisa dekat dengan dia. Dan kemudian aku bisa merayakan hidupnya dia dengan cara yang berbeda. Dan you know what, aku gak tahu Ringo tahu atau enggak. Maksudku ini menarik sekali bahwa ini tuh kali pertama aku dan Visinema bekerja sama Kang Benny Setiawan. Itu paham ya? Tapi part yang ini aku gak tahu kamu ngeh atau enggak. Tapi Kang Benny itu juga secara gak sadar tuh juga seperti memahami fase yang aku lewatin. Karena 3 minggu setelah ayah meninggal, aku syuting film Panggil Aku Ayah. Jadi kayak aku sendiri kayak belum tahu rasanya duka tuh apa gitu. Dan ketika aku belum memahami rasa duka apa, aku cuman sempat ngobrol aja sama Kang Benny. Bahkan kan proses pembuatan skripnya tuh setahun ya. Dari proses itu dibikin tuh
Kang Benny tuh aku create memang secara karakter, apalagi style itu tuh deket sama ayah. Makanya bentuknya Ringo atau nuhun pisan, Mang Dedi tuh persis seperti itu. Terus aku bilang sama Kang Benny, Kang ada satu lagu yang ayah suka, aku bilang judulnya tuh Our House. Tapi itu kayak band lama gitu, by Nash Young and Crosby kalau nggak salah. Dan lucunya di setiap syuting dimulai, Kang Benny tuh selalu muterin lagu itu. Wow. Ya, didengerin juga. Endingnya pun diputerin lagu itu. Jadi selama aku syuting tuh rasanya ditemenin sama ayah. Tapi itu datang lewat caranya Kang Benny yang memaknai dukanya itu sendiri. Di luar memang Kang Benny kan kayak asas angkatan ya. Jadi suka pisan dia sama lagu itu teh. Jadi aku kayak oke gitu. Dan ternyata ada cara-cara menarik. Makanya begitu film ini keluar dan waktu itu judulnya juga kan sesuatu yang sangat sulit untuk kita localize karena judulnya tuh Pound. Judul Korea itu kalau nggak salah Dambo, artinya tuh gadai kan. Itu kan bingung kan kita gitu karena kan emang anak yang digadaikan untuk bisa membayarkan hutang ibunya. Akhirnya keluarlah judul yang ditawarin juga sama Christian Emmanuel, salah satu produser di Visinema, Panggil Aku Ayah. Terus aku kayak oh my goodness, kayaknya emang this is the thing yang meant to be. Makanya aku bilang making this movie is actually my coping mechanism untuk aku bisa memeluk dukaku karena apapun lahirnya duka tuh belajar dari cinta yang paling dalam juga dan kayaknya aku bersyukur sama proses duka ini gitu bahwa ini juga ngingetin aku pada akhirnya ya kamu pun akan berpulang tapi cara kamu memaknainya pasti beda-beda gitu. Dan ini sih yang bikin film ini sebegitu emosionalnya, sebegitu personalnya buat kita semua yang ada di proses pembuatannya sih. Thank you for sharing that, berharga banget. Ngomongin soal lagu juga beda banget gue denger lagu Rosa Tegar dulu sama sekarang di saat nonton kayak maknanya beda ya. Maknanya beda begitu. Oh ini kalau ke anak gue merinding ya. Gitu bukan lagu-lagu cinta ke pasangan atau gebetan zaman dulu. Iya. Kan jadi wah merinding gue aja sekarang. Lagu tahun berapa ya? Itu lagu tahun itu 90-an. 90-an. Don't cry for me Argentina. Apa saja ya? Kita peron banget. Cocok. Oke, terakhir nih dari Mas Ringo sendiri, ada nggak pesan buat para calon ayah atau mungkin yang udah menikah gitu ya, yang ngerasa sebenarnya belum siap menjadi ayah? Sambil makan aja, sambil makan. Bener. Tepat buat ngomongin itu, gue juga nggak tahu kenapa proses gue seperti itu. Tapi yang pasti buat semua yang akan menjadi ayah, apalagi mendengar kehamilan pertama istrinya, apalagi kalau orang-orang yang gue lagi nunggu anakku lahir, gue deg-degan, gue nggak tahu jadi ayah gimana, berapa minggu depan kayak anakku lahiran atau besok anakku lahiran, iri gue. Perasaan itu adalah perasaan yang membuka hidup gue ke kehidupan yang jauh-jauh lebih baik yang gak pernah gue bayangkan. Kalau misalnya saran buat siap jadi ayah gue gak punya, beneran bukanya gue bukan orang yang tepat. Cara gue punya sendiri, semua orang punya masing-masing. Tapi kalau ada terdengar istri gue lagi hamil anak pertama, yang gue rasain cuma, tuh gue ngiri yang perasaan itu, gue pengen lagi ngerasain itu. Kode buat sahabat ini. Kalau hamil pertama, hamil anak ketiga beda. Kalau maksud gue kalau hamil anak pertama tuh kan beneran gak tahu kehidupan yang kita langkahin ke depannya ada apa. Dan itu akan jadi, kalau buat gue pribadi itu akan jadi hidup yang ternyata luar biasa. Dan yang paling lucu adalah, kan kita selalu dari tadi nih ngomong masa kecil kita ya, selalu ada yang kita keluhin dari masa kecil kita, apalagi tentang orang tua. Nanti yang lo keluhin, yang anak kita keluhin apa ya? Anak kita. Gue udah tahu sih rules. Kalau lu rules ya, kalau gue kayak orang tua gue tuh gue bikin malu mulu. Ada gue suka sama istri gue, suka ganggu kalau dia turun sekolah. Biar kalem. Ngeliat ke belakang. Kayaknya masa kecil yang dia terganggu adalah orang tuanya bikin malu deh gue. Kayaknya kalau boleh nebak. Bagus. Oke, kalau gitu, seru banget obrolan ini. Dan buat parents juga yang belum nonton, jangan lupa untuk nonton langsung di bioskop gitu ya. Mudah-mudahan masih panjang nih filmnya. Ajak orang tua juga jangan lupa. Ajak teman-temannya, ajak sesama parents ataupun ya teman-teman deh, pokoknya diajak untuk nonton. Ajak orang tua sih. Ajak orang tua, boleh. Benar. Terima kasih banyak, Teh Anggia. Terima kasih Mas Ringo. Bawa pulang silakan. Bawa pulang, gue ada 3 nih.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.